Sebelum kita belajar lainnya, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa juga. Berdoa sehari. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Beri hormat Sama ibu. Tidak ada suara, belum ada instruksi dari ibu untuk bersuara. Sudah, ibu sapa sekali lagi. Selamat pagi. Selamat pagi ibu. Apa kabar? Baik. Oke. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran bahasa Indonesia seperti biasanya, tetapi dengan situasi yang berbeda di lab komputer. Nah, di depan Anda sudah ada komputer yang menyala ya. Tolong jangan melakukan aktivitas apapun sebelum instruksi dari ibu. Untuk apa komputer ini di hadapan kami untuk nanti diikuti pembelajaran. Jadi, untuk ketua kelas siapa yang tidak hadir? Apin Rahmat dengan keterangan? Oke, Alhamdulillah. sama hanya satu dulu. Sama? Hanya satu dulu. Oke. Kemudian hari ini kita masuk pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi baru. Tetapi perlu saya sampaikan, materi yang sudah berlalu yaitu materi surat lamaran pekerjaan jangan sampai dilupakan. Mulai dari kita membahas tentang sistematika dan diakhiri dengan kebahasaan. Kemudian kita nanti kemarin sudah mempraktikannya, baik itu penulisan secara manual dan yang terakhir itu kita praktikan lewat pengetikan di komputer. Sudah, data yang sudah sampai ke ibu itu sudah banyak, sudah ada penilaian, dan yang belum itu karena kendala sakit ataupun tidak hadir pada saat itu. Baik, kita mulai saja. Nah, materi kita kemarin itu di bab 1 kan, kita sudah berangkat ke bab 2. Di bab 2 ini nanti kita akan mempelajari yang namanya menyelami sejarah Indonesia melalui karya sastra. Sebelumnya, ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi hari ini. Tujuannya ini ada 6 yang pastinya nanti kamu bisa membuat hasil akhir karya pribadi yang dituliskan secara melalui pengetikan di komputer. Dan model pembelajaran yang digunakan untuk materi baru ini di semester ganjil ini adalah model discovery learning. Nah, sebelum kita masuk ke inti, ada permainan dari ibu untuk mengawali kegiatan ini. Permainannya apa bu? Dengarkan. Kalau ibu katakan unsur intrinsik, tahu ya? Unsur intrinsik ada tema, latar, keamanan dan lain sebagainya. Jika ibu katakan latar yang mengandung unsur intrinsik, silakan tepuk tangan 2 kali. Kalau unsur ekstrinsik, ekstrinsiknya sebanyak 3 kali. Paham? Kita latih? Kita latih? Silakan berdiri. Oke, nanti masih menghadap ke ibu ya. Masih menghadap ke ibu semua. Oke. Fokus ya. Ingat dulu unsur intrinsik itu apa saja, ada 6, ekstrinsik itu ada banyak. Kita mulai. Tema. Sebentar. Tema. Bahasa. Oke. Bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Konsentrasi. Yang gagal itu udah ada instruksi dari ibu untuk bersuara. Hati-hati. Sudah. Yang gagal itu yang pikir
Amanat. Sudut pandang. Agama. Kemudian tema. Latar. Ada tempat. Gak nampak ini belakang. Tinggi-tinggi kan? Nah, kemudian alur. Bahasa. Suasana. Waktu. Silakan. Oke, satu poinnya. Baik, kita mulai. Ada yang mengantuk? Ada yang mengantuk? Coba didirikan dulu. Baik, kita mulai ya. Jadi, setelah ada permainan itu, ibu harap jangan ada yang mengantuk. Perhatian yang masih ibu jangan ke komputer, karena komputer itu memang menarik, tetapi lebih menarik dari depan itu. Sudah? Kita lanjut. Perhatikan gambar ini. Sebagai literasi di awal, ibu menjadikan ada gambar. Coba perhatikan dulu gambar yang di depan itu. Kira-kira apalah maksud dari gambar di depan ini? Adakah yang bisa? Silakan angkat tanganmu. Apa ini? Ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3. Apa maksudnya ini? Silakan angkat tangan. Oke, Vincent, oke. Tidak jadi, oke. Bu Tiara, silakan. Dari gambar 1 sepertinya menunjukkan sebuah novel yang menceritakan tentang sastra sejarah Indonesia. Itu di mana satu itu seorang yang berbangsa Belanda yang menulis buku tentang masa pemerintahan Indonesia. Oke, bagus. Menurut Bu Tiara, ini dia mengkategorikan gambar ini sebuah novel sejarah yang dituliskan oleh orang Belanda tentang masa pemerintahan. Ada yang tes yang lain? Silakan. Dari tim sini sudah ada yang menjawab. Bagaimana dengan tim yang di sana? Oke, ada lagi? Tidak ada? Ada yang mau bersuara? Mungkin Frans lalu ibu tanya. Apa lagi Frans? Iya. Apalah maksud dari gambar ini? Gambar kedua. Boleh mau gambar kedua, mau gambar ketiga, mau gambar ke-1. Itu juga sama Bu, novel sejarah juga Bu. Novel sejarah juga Bu. Sepakat kita ini gambar novel sejarah? Lumayan Bu. Betul? Setuju kita semua? Oke, baik. Gambar yang di depan ini adalah cover daripada novel sejarah. Bisa kamu lihat ada 3 cover novel sejarah di sini. Yang pertama ada cover novel Multatuli. Nah, perlu Anda ketahui, Multatuli ini salah satu novel sejarah yang dituliskan dalam bahasa asing, tetapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bisa Anda nikmati. Dan hari ini akan Ibu share di grup nanti atau melalui ketua saja semua novel yang akan Ibu tampilkan di sini. Multatuli ini jumlah halamannya 582 halaman setelah ditranslatekan. Kemudian yang kedua ada Ronggeng Buku Paru. Kalau kalian pernah menonton televisi, ini sudah pernah disiarkan di bioskop. Mana ya? Ronggeng Buku Paru. Ini karya Ahmad Tohari, bukan karya Bapak Emno HS-nya. Perlu diingat ya, Ahmad Tohari. Kemudian yang satu lagi ada cover novel sejarah Laut Bercerita. Siapa yang sudah pernah membaca ini? Dari 3 ini belum ada. Oke, cocok kita bahas kali ini. Jadi inilah cover dari novel sejarah. Paham ya sampai di sini? Kemudian bentuk kelompok. Jadi kelompoknya sudah dibagi kelompok 1, 2, 3, 4. Sudah. Kita melanjutkan ke LKPD. Coba buka komputernya. Silakan Anda arahkan ke dokumen. Sudah. Dokumen. Anda bisa cara cepatnya Windows plus E, Windows E, atau secara manual Anda ketikkan saja isi. Sudah, arahkan ke novel sejarah. Novel sejarah, ada ya? Bisa? Kalau yang belum silakan angkat tangan, biar Ibu bantukan. Novel sejarah, kemudian di situ ada LKPD, silakan Anda klik 2 kali atau enter sekali. Oke, ada yang di situ benar? Benar? Sudah? Ada yang belum terbuka? Barisan sini semua sudah?
Ini bisa komputer yang ini nak, bisa dipakai. Siapa yang masih belum dapat? Kamu saja, dan yang kesana dulu. Kirimkan dulu. Itu bisa. Sudah? Ada yang belum terbuka? Yang situ belum? Kalau sudah terbuka, ada yang belum? Udah, kalau nggak pilih. Ya, di situ bersama tim kelompok Anda tentukanlah atau selesaikanlah permasalahan tersebut dan lengkapi tabel yang dikosongkan. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Ini pukul 9.30, 8.30. Di 8.40 kita mulai ya. Silakan diketikkan langsung. Tidak bisa orang desa. Iya, barisan ini. Jadi semua tetap mengetikkan di komputernya, tetapi silakan Anda berembuk menyelesaikan masalah itu. Ya, sabar. Setelah nanti 8.40 kita presentasikan bersama tim kelompoknya. Kelompok 2, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. LKPD 2.1 saja ya, LKPD 2.1. Yang 5 pertanyaan itu. Ya. Jadi nanti berbagi yang nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Mana sih yang ada? Sudah? Tidak. Kita mulai ya, 8.40. Kenapa selama berduanya tidak? Itu hilang. Kamu hilang. Nomor 2 itu peristiwa apa saja yang bisa?
bukan? Mengetikkan pakai perasaan ya, jangan pakai cakar ayam. Ya, tidak ada spasinya. Telepon dari mana? Sudah, masih ada waktu 5 menit lagi. Kalau tulisan nama orang bagaimana? Awal perhatikan waktu ya.
Dan stop. Kita mulai ya. Lepaskan 840. Oke. Stop semua, angkat tangannya. Oke. Angkat tangan. Kalau nggak diskualifikasi. Oke, baik. Silakan turunkan tangan. Sudah. Kita mulai presentasi. Yang namanya, nomor urutnya terpanggil berarti kelompok itu yang mempresentasikan. Baik. Sekretaris megang absensi. Perhatikan nanti nomor urut yang dipanggil. Dan nomor berapa ini? 21. Nomor urut 21. Atas nama Awan. Oke, silakan Awan dari kelompok 14 di luar. Presentasikan. Didengarkan ya. Jika ada yang mau menyampaikan kritik atau tanggapannya atau sanggahannya dipersilakan. Jadi Awan silakan dibuka dulu. Kemudian sampaikan intinya, baru penutupnya, baru buka sesi tanya jawab. Silakan kawan. Semua melihat ke arah kawan ya. Oke, silakan kawan. Perkenalkan, nama saya Jonathan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah regres terbelahnya singgasana Kerajaan Majapahit. Pertanyaan pertama itu, kapan dan di manakah latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Di sini kami menjawab Swarna Bumi tahun 1367 dan yang kedua itu tahun 1368. Yang pertanyaan kedua, peristiwa apa saja yang dikisahkan? Di sini saya menjawab peristiwa yang dikisahkan itu tentang serangan militer Majapahit ke Swarnabumi di tahun 1367 setelah menghancurkan Dharma Seraya. Pertanyaan ketiga, siapa saja tokoh yang terlibat dalam penceritaan? Tokoh yang terlibat, di sini kami menjawab tokoh yang terlibat adalah Kaisar Yonglong dan Kaisar Hungwu. Pertanyaan keempat, apakah latar waktu tempat tokoh dan peristiwa sudah dikenal atau belum? Untuk yang pertanyaan nomor 4 kami belum menjawab. Untuk pertanyaan nomor 5, di bagian apa saja yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah? Belum tahu. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Ada yang mau menyampaikan kira-kira? Belum? Oke, kita tahan dulu ya. Lanjut, nomor 28. Geomatera. Silakan kelompok Geomatera. Baik, selamat pagi semua. Baik, nah di sini saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dalam berdasarkan NAPD 2021 yang diberikan di pada bulan ini. Nah, pertanyaan pertama, kapan dan di manakah latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Nah, di sini kami menjawab pada masa Kerajaan Majapahit dalam kurun waktu 1397 sampai 1398. Saya rasa semua bisa jelas melihat ya tentang aktornya. Kemudian pertanyaan kedua, peristiwa apa saja yang dikisahkan? Nah, di sini kami mengambil kesimpulan bahwa dari kutipan singkat ini menceritakan tentang proses dari dinasti Ming China ini, dari semenjak ia mendapatkan mencapai dari masa kejayaannya pada masa pemerintahan Kaisar Yonglong sampai mereka mengalami kesulitan pada masa pemerintahan Kaisar Hungwu karena gerakan kesakitan, kemudian sampai kembali lagi mulai memperoleh masa kejayaannya pada masa Kaisar Yonglong yang
yang di sini dikatakan sekarang adalah saatnya Cina bangkit memimpin dunia. Nah, jadi di sini kami simpulkan bahwa peristiwa yang diceritakan ini adalah proses dari mereka semenjak dari jaya bahkan sampai ke masa sulit sampai ke jaya lagi. Kemudian di pertanyaan nomor 3, siapa saja tokoh yang terlibat dalam penceritaan tersebut? Sama seperti jawaban kelompok Owen, kami di sini menjawab ada 2 tokoh, yaitu Kaisar Yingluo dan Kaisar Wu. Nomor 4, apakah latar waktu, tempat, tokoh, dan peristiwa sudah dikenal atau belum? Di sini kami menjawab sudah. Dalam kutipan singkat tersebut sudah menerangkan baik dari latar waktu, tempat, tokoh, dan peristiwa yang diceritakan. Nah, pertanyaan nomor 5, di bagian apa saja menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah? Nah, di sini saya mengambil jelas dari judulnya saja sudah terlihat ya, menentukan informasi teks cerita sejarah gemuruh paragraf terbelahnya singgasana Kerajaan Majapahit. Nah, sudah jelas diterangkan Kerajaan Majapahit itu kan seperti yang kita ketahui sudah terjadi di masa lampau ya, dan itu Majapahit sudah termasuk dalam sejarah Indonesia. Jadi sudah jelas dari judulnya saja menunjukkan bahwa penggalan cerita tersebut termasuk ke dalam sejarah. Sekian dari yang saya Lanjut, berikutnya nomor 19. Tiara Desi. Oke, silakan kelompok ini, kelompok 2 ya. Silakan. Kelompok 2, kelompok saya terjadi saya pertanyaan 1, kapan dan di manakah latar waktu cerita dalam kutipan novel tersebut sejarah tersebut dibuat? Menurut yang kami baca itu terjadi pada tahun 1367 hingga 1368 di Palembang. Pertanyaan kedua, peristiwa apa saja yang dikisahkan? Di sini kami mengambil 4 peristiwa, yaitu pertama serangan militer Majapahit ke Suwarnabumi, yang kedua pemindahan ibu kota ke Palembang, ketiga pemberontakan dalam negeri, dan keempat pengubahan kebijakan politik luar negeri. Pertanyaan ketiga, siapa saja tokoh yang terlibat dalam penceritaan? Di sini kami mengambil 3 tokoh, yaitu yang pertama Kaisar Yingluo, yang kedua Kaisar Kumu, dan ketiga Militer Majapahit. Pertanyaan keempat, apakah latar waktu, tempat, tokoh, dan peristiwa sudah dikenal atau belum? Jawaban itu sudah. Dan yang kelima, di bagian apa saja yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah? Jawabannya itu yaitu bagian nama daerah, tokoh yang namanya masuk dalam sejarah, dan tahun kejadian yang menunjukkan masa prasejarah. Oke, sudah, silakan dibuka untuk kelompok. Dari kelompok ini, nomor 13. Siapa? Frans. Oke, Frans silakan mewakili dari kelompok ini. Menutup. Baru nanti kita simpulkan secara bersama. Selamat pagi semuanya. Di sini saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD yang telah diberikan. Mohon maaf sebelumnya jika ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab dan juga belum sempurna. Untuk pertanyaannya yang pertama, kapan dan dimanakah latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah tersebut? Berdasarkan diskusi kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 1397 hingga 1398 di Cina. Pertanyaan berikutnya, peristiwa apa yang dikisahkan? Ini karena memang waktunya juga tadi kurang panjang, jadi kami mengambilnya simpel aja. Peristiwa yang dikisahkan adalah peristiwa tentang terbelahnya singgasana Kerajaan Majapahit. Dan pertanyaan ketiga, siapa saja tokoh yang terlibat dalam penceritaan tersebut? Berdasarkan LKPD yang diberikan, kami mengambil kesimpulan bahwa tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah Kaisar Yingluo dan Kaisar Kumu. Dan apakah latar waktu, tempat, tokoh, dan peristiwa sudah dikenal atau belum? Menurut kami sudah. Dan yang kelima, di mana bagian apa saja yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong dalam novel sejarah? Maaf, kami belum menjawabnya. Terima kasih. Anda sudah bekerja sama dengan tim kelompok Anda. Itu sangat mengapresiasi Anda semua sudah melaksanakan kegiatan kelompok dengan baik. Nah, dari penyampaian dari presentasi masing-masing kelompok ada yang sudah
secara lengkap menemukan jawabannya, ada masih beberapa yang belum. Mungkin kendalanya adalah dari waktu ya. Nah, tetapi untuk itu tidak apa-apa. Kita bahas secara bersama, kita simpulkan hasil LKPD kita. Tolong jangan lupa ditekan CTRL-S dan simpan. Kemudian nanti setelah ini Ibu akan masukkan ke dalam rubrik penilaian. Tolong ditekan bersamaan CTRL-S. Save. Oke? Setelah itu, tangan tidak ada lagi bergerak, masih perhatian ke Ibu, arahkan pandangan ke Ibu, jangan lagi ke komputer. Sudah, boleh sesekali. S, bukan X. S. Sapi, bukan X ya. Sapi, CTRL-S. Oke, kita lanjut. Sudah, kembali ke Ibu perhatiannya. Sudah lihat, Desa? Oke. Kita simpulkan pertanyaan pertama. LKPD-nya Rizky Ananda dan kawan-kawan. Iya. Kenapa ada yang nggak paham menyimpannya? Buka lagi kembali. Oke, sudah, baik. Sudah ya. Boleh biarkan bagus secara grupnya. Sekarang ini yang menjelaskan, tidak lagi bekerja di komputer. Oke, posisinya menghadap ke Ibu. Baik, kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama dari LKPD 2.1 yaitu pertanyaannya, kapan dan di manakah latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah yang dibuat? Dari semua kelompok yang menyajikan sudah benar menyebutkan tahunnya. Intinya kapan, berarti dia menanyakan. Apa yang ditanyakan? Waktunya. Jadi waktunya adalah di masa Kaisar Yulu. Bisa kamu lihat di garis pertama. Coba perhatikan garis pertama. Kemudian kalau ditanya tahunnya, itu terjadi di tahun 1397, di mana pada tahun itu serangan militer terjadi. Masih dapat di garis itu? Kemudian masa berikutnya di tahun 1398, di mana masa itu adalah kematian daripada Kaisar Honghu. Ada ditemukannya? Jadi sudah terjawab. Kemudian kita berangkat yang kedua. Baguskan maskermu Arya sebelum Ibu tutup semua muka. Ya kan? Kemudian yang kedua, peristiwa apa saja yang dikisahkan? Peristiwanya ini ada banyak. Yang pertama, kita mulai. Yang pertama sekali disampaikan di baris pertama, yaitu Cina mulai melebarkan sayap kekuasaannya. Bisa ditemukan? Bisa ya? Peristiwa yang kedua, itulah yang disebutkan di awal tadi, serangan militer. Kemana diserangkan? Yaitu ke Majapahit, dari Majapahit ke Suwarna Bumi. Peristiwa yang berikutnya, yang ketiga adalah kematian si kaisar tersebut. Dan yang terakhir apa? Pemberontakan. Akibat dari kematian si kaisar itu terjadilah pemberontakan. Ada 4 peristiwa yang terjadi dalam kitab sejarah tersebut. Sampai di sini, ada yang belum menemukannya itu? Sudah semua ya? Kemudian lanjut yang ketiga. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam penceritaan? Betul semua menjawab. Hanya ada 2, yaitu Kaisar, kemudian Kaisar. Oke, bisa kamu lihat di baris atas itu sama di baris akhir. Kemudian yang terakhir. Oh bukan, masih soal nomor 4. Apakah latar waktu, tempat, toko, peristiwa sudah dikenal? Sudah ya? Kalian belajar sejarah ya? Pernah belajar Majapahit? Gajah Mada? Pernah. Pasti cerita ini sudah kamu pernah dengarkan, tokoh-tokohnya juga sudah pernah kamu dengarkan. Jadi kalau nggak sempat lagi tadi kamu katakan dulu, berarti kembalilah kamu mempelajari sejarah lagi. Oke? Kemudian soal terakhir, di bagian apa saja yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah? Betul yang dikatakan ini bagus dari menyajikan, bagus semuanya. Di mana pertama penggunaan latar waktu yang digunakan di tahun berapa? 1397. Kemudian selain latar waktu yang digunakan, apa lagi yang kedua? Yaitu masa kaisar. Emangnya di masa sekarang ada masa kaisar? Tidak ada kan? Kita ini kerajaan pemerintahan atau bagaimana? Kaisar tidak ada ya. Makanya dia
sejarah. Kemudian yang berikutnya, penggunaan tokoh. Ada di sini namanya semacam pagi? Tidak ada ya. Rata-rata namanya sekarang sudah modern. Panjang kali lebar semua namanya ya kan? Itulah dia. Jadi dari latar waktu, kemudian ada yang kedua dari segi masa, kemudian yang terakhir itu ada dari segi penggunaan tokoh. Bagaimana? Ada yang sulit dari soal ini? Tidak ada. Nanti akan kita praktikkan lagi, tetapi cukup dulu untuk LKPD. Kemudian perhatikanlah buku paketnya, Ibu langsung masuk ke materi. Seperti yang Ibu katakan, tadi masalahnya sudah kita pecahkan bersama. Di sinilah Ibu menjadikan materi. Halaman 36. Tidak ada yang memegang keyboard. Silakan keyboard Anda semua naikkan seperti ini. Ini keyboard. Silakan Anda beginikan. Serentak melakukan. Tidak bersuara. Halaman 36. Oke, semua sudah ya keyboardnya. 36. Baik, sebelum kita masuk ke situ, Ibu sajikan materi. Jadi materi kita adalah mengidentifikasi informasi dalam cerita atau novel sejarah. Jadi dasar, masih di dasar kita. Karena ini awal pertemuan materi baru, kita berangkat ke materi baru. Udah, mengidentifikasi. Dari kata mengidentifikasi, Anda semua masih dituntut hanya mencari tahu, memahami, dan mengerti apa dari informasi penting dalam cerita atau novel sejarah. Perlu Ibu sampaikan di awal, cerita sejarah, novel sejarah itu berbeda. Jangan kamu samakan. Jadi dari indikator yang pertama ini ada nanti beberapa materi yang harus kamu kuasai. Ada 4 topiknya. Yang pertama, pengertian teks sejarah. Kemudian yang kedua, unsur teks kebahasaan, unsur teksnya. Kemudian yang berikutnya ketiga, strukturnya. Dan yang terakhir, jenis cerita sejarah itu ada berapa. Kita langsung mulai dari yang pertama sekali. Nah, pengertian dulu kita. Teks cerita sejarah. Atau sebelum Ibu tanya ke sini, Ibu tampilkan. Setelah Anda membaca tadi, apalah itu cerita sejarah dan apalah itu novel sejarah. Silakan angkat tangan. 1 poin untukmu bisa menjawab pertanyaan Ibu. Mana absensi Ibu? Apa itu cerita sejarah dan apa itu novel sejarah? Ada yang bisa? Siapa yang pernah membaca novel? Angkat tangan. Membaca novel. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Rata-rata novel yang kamu baca itu apa? Novel fiksi kah? Novel romans kah? Novel sejarah kah? Atau novel yang lain? Silakan. Kalau romans ya, novel apa yang kamu sering baca? Fiksi kah? Intinya tentang apa yang kamu baca itu? Sebutkan judulnya. Iya, judulnya. Judul novel yang pernah kamu baca. Judul novel yang pernah saya baca, judul Dilan. Dilan. Oke, Dilan itu termasuk novel apa? Bulan. Sorry, Dilan. Teringat Dilan itu. Ya. Lanjut. Apa lagi? Novel yang kayak Terelie, Bu. Terelie. Pernah mendengar Terelie ya? Bahkan lagu tinggiannya ada Terelie kan. Itu termasuk fiksi kah? Ya cukup, gak usah. Ada nanti materi Pak Ira dan ya. Kemudian, Ibu mau bertanya, dari novel yang disebutkan itu termasuk fiksi kah, non fiksi kah, romans kah, atau sejarah kah? Termasuk non fiksi apa? Fiksi? Jadi termasuk non fiksi. Apa tadi judulnya? Bulan. Sekarang kembali ke pertanyaannya. Cerita sejarah dengan novel sejarah. Apa itu cerita sejarah dan novel sejarah? Siapa yang tahu? Tidak yang tahu. Oke. Cerita sejarah. Ibu aku tahu. Oke, silakan. Hakim. Silakan berdiri. Kalau cerita sejarah atau konteks sejarah itu bersifat faktual, yang mana mematikan rangkaian peristiwa bersifat gradual
ada kepastian di akhir cerita. Sementara teks novel sejarah adalah memuat peristiwa yang berkaitan terjadi dalam kurun waktu dan tempat tertentu hingga menjalin kausalitas atau hubungan sebab akibat. Oke, itu versi si Romansa. Terima kasih. Ada versi yang lain? Nanti kalau udah buka sebab kata kunci kami silakan. Kalau yang berbicara itu Bu, dia menceritakan tentang sejarah secara memperhatikan, tapi diceritakan melalui sudut pandang yang berbeda. Kalau kan dia ke sudut pandang yang berbeda. Ya, tapi dia menceritakan fakta sejarah. Tapi kalau teks cerita itu menceritakan tentang teks cerita sejarah itu menceritakan tentang sejarah sebagaimana mestinya. Oh, seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi versi lain? Ada? Tadi si Within sama Romansa. Oke, baik, cukuplah belum mewakili ya, nanti nggak cukup kita. Nah, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, tidak ada yang salah, jadi benar yang dikatakan, tapi perlu ibu simpulkan, biar gampang kamu ingat. Namanya cerita sejarah. Cerita sejarah itu berisikan cerita yang berkaitan di masa lampau, dan cerita sejarah ini bisa sekali habis dibaca. Dulu kamu dibuka cerita sejarah, habislah hari ini kamu baca. Tetapi kalau novel sejarah itu kumpulan dari cerita-cerita sejarah, dan itu membutuhkan waktu yang lama untuk menghabiskannya. Anda pernah ya memegang novel? Novel itu rata-rata tebal ya, nggak pernah itu di bawah 100, pasti di atas 100. Contohnya tadi yang ini, Mulai Keliling. Ini 500-an ini, yang ini 300-an, yang ini 300-an. Jadi kalau namanya novel tidak pernah habis, dulu Anda mungkin besok baru Anda baca lagi, besoknya lagi sampai habis Anda baca. Itulah dia novel sejarah. Tetapi persamaannya di mana? Persamaannya sama-sama berkaitan dengan sejarah. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk. Kemudian contohnya, contoh cerita sejarah. Kalau dikatakan cerita sejarah, contohnya yang pertama ada sejarah terciptanya Instagram. Yang kedua, sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau dikatakan novel sejarah, inilah dia, ada 6 contohnya yang diberikan. Ini yang akan dibesarkan nanti per kelompok, dan ini yang akan kita analisis di materi indikator yang ketiga. Menganalisis, menelaah. Udah ada Bumi Manusia, itu karya Pramudia Kananta Toer, kemudian Amba karya Laksmi, kemudian ada Laut Bercerita karya Leila, kemudian ada Multatuli karya Max Havler, kemudian ada Romin Duku Parut karya Ahmad Tohari, dan ada yang terakhir Tenggelamnya Kapal Vanderwijk karya Hamka. Itu dia contohnya. Kemudian kita berangkat dari unsur intrinsik. Jadi permainan itu tadi itu berkaitan dengan materi hari ini, ya. Kita masuk unsur. Pasti Anda sudah pernah mendengar ini, bahkan sudah bosan ya. Pernah ya? Siapa yang belum pernah mendengar ini? Ya, angkat tangan. Semua sudah mendengar. Sekarang belum mendengar. Di sini tidak ada dijelaskan teorinya. Apalah arti unsur intrinsik? Apalah arti unsur ekstrinsik? In berarti X. Lantas kalau diartikan, siapa bisa angkat tangan? Anda sudah mengartikan in dalam X keluar. Lantas unsur ekstrinsik, intrinsik apa? Silakan. Oke, silakan saudara. Unsur intrinsik itu unsur yang berasal dari dalam cerita novel itu sendiri. Intrinsik unsur yang berasal dari luar novel itu. Oke, baik. Betul sekali. Itu kamu kemudian Anda sudah mengetahui. Ibu ulangi kembali. Unsur intrinsik berarti unsur yang berasal dari dalam cerita itu, sedangkan kalau ekstrinsik berasal dari luar cerita tersebut. Intinya ambil saja X in dalam, tinggal ada mendahulukan. Kita berangkat ke masing-masing unsur itu. Sebelum itu, ibu tes kembali. Unsur intrinsik ada 6. Siapa yang bisa menjadikan angka tangan? Silakan Mbak. Ada kelompok, tema, latar, amanat, waktu, satu lagi. Mas? Apa? Nggak dengar ya? Ulangi. Latar, tema, tokoh, alur. Oke.
latar ya, yang memperbaiki latar. Ada lagi kelas yang lain? Ada yang mau menambah? Ada yang belum menambah? Ada yang mau menambah? Silakan. Mau mencoba dulu? Yang benar 1 poin untuk kamu. Yang sudah mendapatkan poin hari ini ada Christine, Romasta, kemudian Veronica, kemudian kurang tadi dari permainan itu. Ada yang mau? Ada yang mau ngetes lagi? Silakan. Sebelum itu tampilkan di sini unsur intriksi. Ada? Tidak ada yang mau coba? Pas? Pas ya? Pas. Oke, ini dia. Ada 6. Yang pertama kita berangkat dari tema. Siapa tahu itu tema? Oke, silakan klik. Ide pokok atau gagasan cerita tersebut. Oke, atau Ibu baguskan lagi dasar cerita. Kemudian berikutnya, setelah itu kita berangkat ke alur. Siapa tahu alur? Mutiara. Jalan atau rangkaian peristiwa terjadi dalam sebuah cerita yang Intinya saja, kata kuncinya dari situ sama Ibu. rangkaian peristiwa. Kurang tepat. Jalan cerita. Jalan cerita. Yang lain aktif, yang dari sana kenapa gak dia? Kemudian alur terbagi menjadi 10, 11, 12, berapa? 3. Sebutkan yang 3 yang pertama. Oke, silakan. Alur maju, alur mundur, alur campuran. Oke, Romasta. Kemudian kita berangkat. Alur itu ingat jalan cerita. Terbagi menjadi 3, maju mundur, campuran, bukan maju mundur, cantik ya. Kemudian perubahan. Oke. Jadi diri seorang tokoh. Apa? Jadi diri seorang tokoh. Jati diri. Seorang tokoh. Oke, kita angkat tangan tadi dia. Orang-orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Oke. Sifat dari individu seorang tokoh. Oke, gua ambil aja lagi ya kali itu. Kasihan ya. Ya. Baik. Penokohan. Berarti ada. Oke, pertanyaan yang muncul. Apa beda tokoh penokohan? Gimana ya? Kalau tokoh itu lebih ke orangnya. Kalau orang itu bisa si tokoh ini sifatnya seperti apa? Oh, dari kesifatnya bagus. Ya, yang di sini jangan pakai Pentium 3 ya. Kalau bisa ada Core i7, Core i5 setidaknya ya. Jangan lama. Kemudian berikutnya penokohan sudah. Lanjut amanat. Siapa tahu amanat? Frans. Makna yang tersirat dalam cerita tersebut. Makna tersirat. Ada lagi versi lain? Pesan moral yang dapat diambil. Oke, si Frans aja ya. Nanti lebih baik di kantor kan? Lanjut. Berangkat kita ke latar. Latar apa itu latar? Ada versi lain? Dia ada bosan itu. Ada. Latar. Latar terbagi menjadi 3. Betul. Jadi kita. Jadi kita. Waktu, tempat, suasana. Ke sana. Oke, bagus. Kemudian sebut ini yang menunjuk. Kalau ada yang menunjuk nggak tahu biasanya berdiri. Oke, perhatikan. Si Ibu suka nomor 17. Siapa ya nomor 17? Kasih. Senja. Kalau melihat senja, benar ya? Senja termasuk latar apa? Suasana. Yakin? Deal? Mau ganti? Senja. Senja termasuk latar 1, 2. Suasana. Waktu. Berdiri. Salah. Diri. Oh, kasih. Kemudian nomor urut 10 pemain Lionel Messi. 10 siapa sih? Daniel. Ya, mana masker dulu? Udah. Daniel. Sebutkan dulu 5 latar suasana dari ruangan ini. 1. Menggambarkan ruangan ini, suasana. Kuat, jangan bisik-bisik. Cepat materi masuknya. Diri, lambat kali. Ya, kamu bisa duduk. Kalau bisa menjawab. Sudah? Baru Cristiano Ronaldo nomor 7 kan? Hampir nggak datang. Nomor 8 nya lah. Christine, mana Christine? Christine, gambarkan dulu suasana di ruangan ini. 1,
Baru? Baru? Dua lagi. Apa lagi yang terjadi? Apa dua lagi? Ada yang bisa membantu? Silakan. Menegangkan. Cerah. Kakiku bagus. Udah melecet. Udah. Oke, baik. Silakan dulu. Suasana dari kelas ini banyak. Sudah dingin, bagian merasakan dingin. Tegang, bagian tegang. Sudah ramai, bagian menganggap diri ramai. Aktif, bagian aktif. Ya, itu latar suasana. Kita berangkat lagi. Sudut pandang. Ada berapa sudut pandang? Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Banyak. Orang ketiga? Contohnya? Orang ketiga contoh kata kuncinya? Pelakor. Apa contoh kata kunci orang ketiga? Oke, aku kasih. Dia, nama orang disebutkan langsung itu termasuk sudut pandang orang ketiga. Siapa menjawab? Saya. Kemudian aku, saya, ente. Nah, kita berangkat. Inilah 6 unsur intrinsik. Jadi jangan dilupakan ya, di saat kaki menurunkan. Sudah 6 ini. Kemudian kita berangkat ke ekstrinsiknya. Nah, ini ekstrinsiknya. Ekstrinsiknya ini bisa kamu lihat yang pertama, dia bercerita mengenai fakta sejarah. Intinya seputar sejarah. Kemudian yang berikutnya berisikan tentang pemerintah. Sudah. Kemudian adanya unsur bias. Unsur bias ini maksudnya adalah unsur keberpihakan. Kemudian yang berikutnya ada unsur keagamaan. Yang berikutnya ada unsur artefak, masuk lagi benda-benda sejarah. Kemudian ada ekonomi yang dibahas di situ. Kemudian ada unsur politik. Dan yang terakhir itu ada menceritakan kehidupan keraton atau kerajaan. Ya, seperti yang kamu baca tadi di LKPD itu tentang kaisar. Sudah. Lanjut kita. Inilah strukturnya. Strukturnya ada 6. Orientasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, komplikasi, resolusi, kemudian koda. Orientasi, cara gampangnya edukasi tipsnya. Orientasi tidak pernah berada di akhir, selalu berada di awal. Dan itu cukup memakan 1 paragraf. Ingat kata kunci yang diberikan. Orientasi itu pengenalan. Anda masuk ke sekolah ini pasti mengalami yang namanya orientasi. Itu dan disingkat namanya MOS. Dulu orang yang itu MOS namanya, masa orientasi siswa. Jadi kamu dikenalkan dulu. Cara gampangnya temukanlah tokoh, kemudian disitulah diletakkan cerita awalnya. Setelah itu berangkatlah pengungkapan peristiwa. Mulai dari munculkan peristiwa apa? Entahnya penyerangan, pemboman dan lain sebagainya. Dan ini sudah masuk ke paragraf keduanya. Kemudian pengungkapan peristiwa sama dengan orientasi, tidak memakan banyak paragraf. Dia hanya 1 paragraf. Kemudian menuju konflik. Nah, menuju konflik ini sudah memusatkan, sudah meningkatkan perhatian si pembaca. Kalau kalian menonton televisi, pasti kalau sudah masuk adegan-adegan yang serius, ya pasti kalian menonton. Tidak teralihkan, seperti si Arya tadi menonton kita. Sudah terjadi dari sini. Komplikasi, disinilah puncaknya, puncak cerita itu, puncak permasalahan itu. Dan resolusi apa resolusi? Penyelesaian. Dan yang terakhir koda. Koda ini selalu berada di akhir. Yang 2 ini gampang sekali mengenal. Tambah lagi 3. 1, 2, 3. Ini yang paling gampang. Yang sulitnya nanti di sininya. Memisahkan. Kalian memisahkan menuju konflik sama konfliknya. Oke, di pertemuan mendatang akan diajarkan bagaimana caranya. Kemudian coba perhatikan. Perhatikan buku paket. Untuk mengaplikasikannya ini di buku paket struktur 36. Yang tidak ke buku paket angkat semua buku paketnya. Oke, baik, terima kasih semua lengkap. Perhatikan di halaman 36. Di situ ada kutipan dari novel Gemelut di Majapahit. Nah, coba kita perhatikan. Tadi kan ibu sudah kasih yang untuk orientasi. Perhatikan paragraf pertama. Paragraf pertama itu, apakah itu termasuk orientasinya? Ya, coba dibaca. Tadi di situ disampaikan untuk menentukan
yang bisa angkat tanganmu? Angkat. Ada? Ada tidak? Subjeknya. Tahu subjek? Oke, subjeknya di situ siapa? Jaya. Oke, ada lagi? Oke, berarti ada subjek yang dibahas di situ ya. Ada Raden Wijaya, ada Ronggo Lawe. Kemudian latar ceritanya itu di mana dimulai? Iya, di awal yang mana itu? Iya, betul sekali. Di saat Raden Wijaya berhasil menjadi raja Majapahit. Kemudian yang berikutnya di situ berarti tidak bisa kita sangka paragraf pertama itu adalah orientasi. Kemudian yang berikutnya perhatikan ke paragraf kedua. Nah, tipsnya tadi Bu kasih tahu, biasanya ini di paragraf kedua. Sekarang paragraf kedua itu di manalah memang pengungkapan peristiwanya. Guncangan pertama itulah yang menjadi pengungkapan peristiwanya. Ditandai ya, pakai pensil saja atau di buku catatannya. Kemudian perhatikan paragraf ketiga itu sudah terjadi di mana? Betul, menuju konflik. Perhatikan, menuju konflik sampai di mana batasannya? Coba dibaca dulu. Siap-siap si Daniel ditanya ya, karena dia udah mengangguk-angguk dia. Kayaknya mengerti dia. Menuju konflik itu kita batasi sampai di paragraf berapa? Atau coba hitung, ada berapa jumlah paragraf di buku itu? Ada berapa jumlah paragrafnya? 7, 11. Yang mengatakan 7 angkat tangan. Yang mengatakan 11. Yang mengatakan 10. Yang tidak angkat tangan gimana laginya ini? 10, iya 10 ya. Jadi yang mengatakan 11. Tadi paragraf pertama itu sudah orientasi. Paragraf kedua itu sudah menuju mengungkapkan peristiwa. Kemudian menuju konflik di paragraf ketiga sampai paragraf berapa? 4. Coba dicek lagi. Atau kita lompati dulu menuju konflik, kemudian puncaknya, atau temukan dulu resolusinya di mana, penyelesaiannya. Begitu caranya, kalau susah lompat saja. Atau kita berkoda, koda di paragraf berapa? Terakhir pastinya, tetapi di kalimat yang mana penduduknya? Di mana kodanya berada? Kalau memang di paragraf terakhir. Coba perhatikan di situ. Ada di situ di paragraf terakhir akan tetapi ya. Ada akan tetapi sang pramuka Kertajasa tetap tenang. Itu adalah bagian penduduknya, kodanya. Sudah tandai. Kemudian kita selesaikan saja. Waktu itu sudah habis. Kemudian resolusinya itu terjadi di paragraf terakhir juga, dimulai dari pendeknya sampai kepada sang perahu, menghormat sang perahu. Udah ya? Udah. Kamu tandai. Kemudian berikutnya puncak konfliknya itu dimulai dari paragraf 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 6, mulai dari paragraf 6 sampai ke 9 sampai ke 9 itu adalah puncak konfliknya. Kemudian menuju konfliknya mulai dari 3 sampai kepada 5. Jadi pertemuan hari ini Ibu batasi sampai di struktur.
kita sudah menganalisis, silakan nanti dipelajari di rumah. Jadi perhatikan di komputer Anda, di situ ada evaluasi untuk materi ini. Di novel sejarah tadi ada ya, ada di situ instrumennya. Di situ ada evaluasi. Pada yang tadi simpan pengajian Iya, di tempat yang tadi. Kemudian dengarkan, jangan ada dulu yang bersuara. Di situ ada instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi ada ya. Nah, itu yang akan diselesaikan di rumah, Mas. Jadi nanti akan ibu kirimkan ke si Alvin saja, ya. Jadi kalian jawab, kemudian kirimkan balik secara satu persatu lewat WA saja. Itu sebagai evaluasi. 10 soal itu pilihan ganda. Ibu mau tanya, kita masuk ke refleksi. Agak menegak pembelajaran hari ini? Ya. Oke, baik. Walaupun demikian, mudah-mudahan kalian mengerti materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk 12 GS2. Silakan tepuk tangan untuk diri Anda sendiri. Ibu ingatkan kembali materi yang akan datang. Kita tetap melanjutkan materi di bab 2 dengan topik yang sudah berbeda dari yang ibu tampilkan. Kemudian instrumennya jangan lupa dikumpulkan. Dapat dikumpulkan sebelum ibu masuk di hari Kamis besok. Untuk pertemuan hari ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat pagi. Ya, di close saja. Oke, thank you ya. Ini